dalam rangka utama dan pertama yaitu silaturahmi. Karena Bapak Ibu kalau tidak kami ada duduk di sini tidak ketemu saya, tidak ketemu juga yang menguruskan selama ini Bapak Ibu, gajinya, absennya dan lain sebagainya. Ini saya perkenalkan Pak Samsul, kenal ya? Insyaallah kenal. Kalau tidak kenal lalu. Ya, karena yang menguruskan Bapak Ibu semua ini nah, Pak Samsul, kemudian yang di belakang Mas Dian. Ya, nah Mas Dian masih muda, Bu. Nah, jadi Bapak Ibu, kami sengaja Bapak Ibu bersilaturahmi dengan kami bersilaturahmi supaya Bapak Ibu lebih tahu, lebih mengenal dan mengetahui informasi apa yang ada di dinas pendidikan secara langsung didengar. Ya, jangan sampai ada informasi yang jengkal yang diterima Bapak Ibu setengah meter atau 1 meter. Kalau benar tidak masalah, tapi kalau tidak benar itu yang membahayakan. Ya, Bapak Ibu. Bu, daripada berdiri ini ada 3 nganggur kursi sini Bu. Ayo Bu. Ayo Bu. Ayo Bu. Ibu ke depan aja. Nah, ayo Bu, sini Bu. Ya. Baiklah Bapak Ibu. Bapak Ibu yang kami banggakan, baik PPT kontrak maupun guru pengganti. Ya, ada 3 sini, 1 lagi. Supaya kita lebih mendengar ya, daripada nanti dengar dari orang lain itu biasanya sebentar dan sebentar. Supaya kita dengarkan sendiri. Ini menyangkut aspek Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya banggakan dan kami banggakan, kami hormati. Terima kasih atas kedatangannya sehingga kita bisa bersemangat di hari yang cerah ini sehingga puji dan syukur pada kita panjangkan kita masih berkesehatan, diberi kenikmatan, ya. Jadi kita harus bersyukur. Itu yang pertama sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari baik di rumah maupun di tempat. Terkait dengan Bapak Ibu sebagai pegawai, di mana pegawai itu ada pegawai ASN itu ada PNS dan ada juga PTT dan ada juga atau honorer ya, ada juga P3. Bapak Ibu ini semua yang hadir di sini adalah PTT dan guru pengganti. Terkait dengan data Bapak Ibu, kami akan jelaskan jelasnya sekarang supaya Bapak Ibu tidak ada kesalahpahaman dan tidak ada buruk sangka terhadap teman-teman ataupun terhadap kepala sekolah. Karena yang kami dengar selama ini, sekarang ini ada beberapa PTK yang ternyata berstatusnya nomor sekolah. Kenapa tidak menjadi kontrak? Kenapa tidak jadi guru pengganti? Teman-teman yang ada di sini, nanti tolong sampaikan. Ya, paling tidak transfer pengetahuan atau transfer informasi ke teman-teman di ada di sekolahnya, terutama honor sekolah. Ya, yang pertama kalau guru kontrak memang dulunya dari adanya kebijakan terkait dengan pengangkatan honorer, maka pemerintah daerah terkait dengan kekurangan guru, kekurangan tenaga pendidikan di salah kesempatan untuk menerima atau mengangkat tenaga PTT. PTT yaitu kontrak ya, yang diangkat oleh dinas pendidikan. Seiring berjalannya waktu karena ada regulasi sehingga ada yang namanya pelarangan. Sebenarnya pelarangan yang namanya pengangkatan PTT atau honorer itu sudah sejak tahun 2014. Namun karena memang masih kekosongan atau masih ketidakadaan SDM di daerah Ibu, mohon maaf ya. Saya sengaja berdiri supaya Bapak Ibu bisa mendengar, tapi ternyata Bapak Ibu malah ketawa-ketawa ngobrol di luar, di belakang ya. Mohon maaf kurang, kami langsung tegur karena Bapak Ibu ini adalah PTT yang ada di lingkungan sekolah, saling menghargai. Ini terutama kami memanggil Bapak Ibu itu dalam rangka seperti ini. Bapak Ibu jangan tidak suka karena kami adalah bidang pembinaan ketenagaan. Kalau Bapak Ibu tidak dibimbing oleh kami di bidang pembinaan ketenagaan, bagaimana jadinya? Bapak Ibu hanya lulusan kurikulum,
Bapak Ibu tidak diberikan oleh kami masalah pembayaran gaji dan lain sebagainya. Mau nggak Bapak Ibu? Nggak mau kan? Tapi sebagian dari pembayaran gaji itu ada kewajiban yang harus Bapak Ibu penuhi. Jadi tolong saling menghargai. Ya, ingat ya. Ya, kita lanjutkan. Terkait tahun 2014 sudah ada pelarangan yang namanya PTT, Bapak Ibu. Jadi kami meminta kebijakan kepada pusat, kekosongan SDM di Kabupaten Pasir. Berjalannya waktu sampai 2019, Bapak Ibu masih kami ada penerimaan yang namanya pengangkatan kontrak. Namun sejak tahun 2019 Desember kami sudah dilarang tidak lagi adanya pengangkatan kontrak. 2019 Januari ya, 2019 Januari tidak lagi adanya pengangkatan kontrak. Jadi sejak tahun itulah tidak ada lagi yang namanya ini sebagai tenaga kontrak baru. Tidak ada ya Bapak Ibu ya, itu perlu diketahui oleh Bapak Ibu. Jangan sampai teman-teman mungkin ada teman-teman yang di sekolahnya yang merasa bahwa belum jadi kontrak. Jadi kesalahpahaman sehingga terjadilah selisih di sekolah ketika seseorang menjadi kontrak, tapi seseorang lagi menjadi sekolah dengan kontrak sejak tahun 2021. Kami berupaya terus mensejajarkan, artinya terkait dengan kesejahteraan. Kenapa? Bapak Ibu yang sebagai bendahara mungkin ya, yang ada tugas tambahan sebagai bendahara, sebagai PU, mungkin mengetahui dan mendengar. Mulai tahun 2021, tenaga honorer di sekolah itu, terutama gajinya, ya. Karena menjadi kontrak pengen karena gajinya, menjadi jarti karena pengen gajinya ya. Sampaikan nanti informasi ini, kalau Bapak Ibu sudah memahami dan mengetahuinya, untuk memberikan ketenangan kepada teman-teman kita yang berstatus honor sekolah. 2021, Bapak Ibu yang berstatus honor sekolah, kesejahteraannya sama dengan kontrak, gajinya sudah disetarakan ya. Sudah disetarakan, makanya maksudnya di dana bos atau dana bos. Di dana bos mas itu wajib sesuai dengan sama ya. Kalau dia TNI, kalau dia sama tidak sama ya. Di bosnya juga sudah sama. Ya. Ada gara-gara yang honor di Sulawesi yang 700 itu nah. Sejak tahun 2020 kemarin, honor sekolah sudah kami SK-kan Dinas Pendidikan. Sama. Kalau PTT kontrak SK-nya seorang-seorang, Bapak Ibu nanda tangan sendiri-sendiri. Tapi kalau honor sekolah karena seluruh kabupaten itu kita banyak juga, jadi di SK-kan secara kolektif, ya, secara kolektif. Tapi di sekolah masing-masing, Bapak Ibu yang honor sekolah harus membuat surat SPKK ya, perjanjian kerja dengan kepala sekolah. Ya, seperti itu. Jadi Bapak kita Ibu sama dinas, kita sama sekolah. Nah sekarang terkait dengan regulasi yang semakin berkembang, mohon maaf ketika terjadi kekosongan guru di sekolah, kami menyampaikan kepada pusat, ini bagaimana kalau guru tidak bisa diatasi oleh pendik? Ya, karena kewajiban guru dan keharusan guru persyaratannya sesuai Undang-Undang Nomor berapa? 14 tahun 2005, bahwa yang berhak atau yang wajib berdiri di depan kelas itu harus guru. Yang pertama syaratnya S1, kalau dia di guru kelas menjadi S1 guru kelas. Jadi harus sarjana pendidikan. Itu kalau untuk mengajar jadi guru. Tapi kalau dari untuk teknik boleh yang mau sarjana pendidikan, mau SPK, ya kan? Mau D3 itu boleh. Karena yang mengatur minimalnya itu hanya SMA. Tapi kalau guru itu mengatur minimalnya S1. Banyak kali di sini akan menanyakan kepada Bapak Ibu semua, masih adakah Bapak Ibu yang statusnya guru yang masih bentuk S1, ada nggak? Ada masalah dia. Masih ada nggak? Yang masih kuliah Bukan belum mungkin selesai? dia begitu aja. Ada Masalah. Coba ada D2 ya? Kan dia sudah nggak ada sama itu, ada sama orang tuanya. Di sini karena Grogot ada. Alhamdulillah kalau begitu ya, karena Grogot aman berarti.
sama-sama mungkin selingkuh. masih ada karena data di kami secara Iya, keseluruhan kalau masih ada yang keluarganya atau D3, itu lagi ya. keluarganya orang. Kemudian Dia Bapak Ibu selingkuh. yang menyesuaikan Yes. dari pendidikan lain ke pendidikan PGS. Dan itu karena kewajiban dan harus ya. Itu harus wajib Selingkuh Bapak sana Ibu. sini bilangnya dia Ketika mengajar selingkuh sekolah perempuannya wajib S1 PGS. dari keluarga. Seperti itu. 2020 sudah ada edarannya, tidak boleh lagi berdiri di depan kelas katanya. Kalau belum S1 yang ini. Tapi Makanya Bapak Ibu, berbalas-balasan. 2021 ini tidak lagi kami menerimakan Bu sedang melayani kami. Wajib untuk guru pengganti, wajib S1 linear. Ya. Sekarang bagaimana Bapak Ibu yang guru pengganti? Karena regulasinya Bapak Ibu mohon maaf. Regulasi yang diperkenankan oleh pusat itu mengisi kekosongan guru di lapangan. Pusat memberikan yang namanya penugasan guru pengganti. Guru pengganti ini statusnya apa Bapak Ibu? Honorer atau bukan? Karena didasarkan pada aturan Kementerian Kemenpan RB dan Kemendikbud sejak 2019 tidak lagi ada honorer, maka Bapak Ibu guru pengganti barangkali kemarin tidak mengetahui secara gamblang, secara jelas status Bapak Ibu adalah non honorer. Nah ya, non honorer. Namun Bapak Ibu wajib masuk daftar wajib karena untuk mengetahui keberadaan Bapak Ibu sudah terpenuhi di satu sekolah. Ya, statusnya non honorer. Dengan statusnya non honorer itu Bapak Ibu berarti tidak akan sama hak dan haknya dengan antara guru pengganti dengan guru kontrak. Ya, jadi mohon maaf karena memang aturannya ya sudah seperti itu. Nah, kenapa guru pengganti ini diadakan? Karena untuk mengisi kekosongan guru, untuk penerimaan honorer sudah dilarang, maka ada yang namanya guru pengganti. Guru pengganti itu bukan mengangkat. Makanya coba nanti dicek kembali ya SK-nya, tapi menugaskan guru pengganti. Makanya kenapa guru pengganti diberikan kepada mereka, diberi kesempatannya kepada mereka yang baru-baru lulus. Lebih diutamakan itu kenapa? Untuk memberikan pengalaman mengajar, untuk memberikan pengalaman bagaimana dia di lapangan mengaplikasikan kemampuannya atau kesarjanaannya. Makanya diutamakan itu. Kalau yang pernah sekolah aku udah menjadi pengganti, coba Bapak Ibu lihat. Honorer dengan statusnya guru pengganti non honorer itu lebih mengikat atau lebih terikat honorer kan? Jadi Bapak Ibu jangan berkecil hati, yang honor sekolah itu statusnya sama dengan guru kontrak honorer. Nah guru pengganti, mohon maaf kita sekarang ini guru pengganti menurut pusat katanya hanya guru pengganti itu untuk menggantikan yang misalnya sakit, cuti sakit, yang melahirkan misalnya. Tapi di sini guru pengganti kami sangat memerlukan. Jadi jangan berkecil hati, kami sangat memerlukan guru pengganti. Makanya guru pengganti ini sebenarnya ketika CPNS belum ada, ketika tidak ada formasi CPNS atau tidak ada pengangkatan CPNS, guru pengganti masih kami perlukan. Jadi jangan khawatir ketika guru pengganti itu saya nanti gimana. Sepanjang belum adanya CPNS formasi tambahan, guru pengganti masih kami perlukan. Jadi jangan khawatir terkait itu saja. Yang perlu diingat, mohon maaf, ketika kemarin kan ada nanya, Bu boleh sah guru pengganti itu mutasi? Namanya bukan mutasi Bapak Ibu kalau guru pengganti, tapi kami tugaskan kembali. Ya, kami tugaskan kembali Bapak Ibu karena kami perlukan di sekolah lain, misalnya karena ada pergeseran antara PPS dan guru kontrak. Jadi karena memang aturannya seperti itu, secara pribadi, secara manusiawi kami juga kan tidak enak ya. Bapak Ibu juga pasti tidak enak percaya guru pasti pahit mau tidak mau, walaupun pahit kami sampaikan supaya tidak ada kesalahpahaman. Karena kemarin ketika ada CPNS masuk, yang pertama paling digeser itu pasti guru pengganti ya. Bapak Ibu ada mungkin kasihannya guru pengganti sini baru sebulan pindah lagi, baru sebulan pindah lagi ya ada ya. Nah jangan sampai ada bentuk sama seperti itu ya.
yang manfaatkan sebaik-baiknya tempat itu, jangan sampai digeser orang. Bahasa kasarnya ya. Kenapa? Kalau kita punya kompetensi yang mumpuni, walaupun belum terganti banyak yang dipertahankan. Tapi malah silakan tuh yang kontak ini tuh geser aja, jangan dulu pengganti. Kenapa? Karena itu tadi yang membedakannya itu adalah kemampuannya. Belum pengganti grass karena baru-baru. Ya, jadi jangan kalau guru kontrak atau tenaga kerja kontrak harus bisa meningkatkan potensinya. Jangan sampai ada bahasa saya sudah kontrak lama, sudah 10 tahun, masa kawan dengan guru pengganti? Ada bahasa seperti itu. Kalau memang tidak mau adanya bahasa kalah mengalah, Bapak itu tunjukkan kemampuan. Karena insya Allah kepala sekolah akan pasti mendukung Bapak Ibu ketika Bapak Ibu melaksanakan tupoksi dengan baik dan benar. Satu lagi terkait dengan status Bapak Ibu antara guru dan teknik. Teknik jangan asal nempel di surat SPKK-nya saja. Teknik, tapi melaksanakannya kepala sekolah. Yang mengerjakannya teman-teman guru yang lain. Ini banyak nih laporan, banyak menyampaikan ke kami yang berstatus teknik, kewajibannya sebagai tenaga administrasi yang paling tidak bisa membantu mengetik. Kami pikir dan kami kira kalau Bapak Ibu lulusannya SMA nggak mungkin nggak tahu laptop, nggak mungkin nggak tahu mengetik atau nggak bisa mengetik. Bapak Ibu sekarang punya HP? Punya ya? Bisa WA nggak? Bisa. Saya yakin Bapak Ibu tahu yang namanya urutan ketikan itu di mana. Karena sama kan. Nah, jadi kalau ada yang teknik, saya tidak bisa mengetik, Bu. Saya tidak bikin surat menyurat, Bu. Apalagi lulusan SMA, SMK, kasihannya kepala sekolah dan gurunya SMK. Ya, percuma ngajar sampai sekian puluh tahun. Guru SD tidak dihargai, ya kan? Kan dia sudah lulus SD. Kalau nggak bisa dia menulis, nggak mungkin lulus SD, ya kan? Tapi ada di antara Bapak Ibu, mudah-mudahan di Tanah Grogot ini nggak ada. Kenapa kami sampaikan di setiap wilayah supaya Bapak Ibu introspeksi diri. Kalau Bapak Ibu walaupun dia teknik, tapi dia bagus, saya yakin dipertahankan. Saya yakin. Kalau itu sudah terdengar oleh kami di orang dididik, kita pasti akan sampaikan itu tolong. Jangan sampai dini, itu terus dibina, itu terus dianu, dan lain sebagainya. Ketika ada kesempatan nantinya untuk CPNS, misalnya ikut tes, Bapak Ibu sudah punya kemampuan terkait dengan formasi CPNS atau P3K. Bapak Ibu sekarang P3K ya. Nah, 5 tahun ke depan akan dibuka yang namanya P3K. Bapak Ibu sini saya yakin banyak yang usianya lebih dari 35 tahun. Ya, saya yakin banyak. Jangan berkecil hati Bapak Ibu. Ketika 35 tahun belum jadi CPNS. Saya aja 35 tahun 3 bulan baru CPNS. Ya, jadi jangan dikira 15 tahun saya honorer. Ya. Kenapa? Kalau Bapak Ibu mau guru pasti kesempatannya ada sebenarnya, ya kan? Tapi kenapa nggak lulus gitu loh? Ya kan? Ya nggak? Kenapa ayah tanya jawab? Tanyanya jawabnya ke diri sendiri, ya? Kesempatannya insya Allah tahun ada kecuali kemarin tahun 2016 sampai baru ada 2019, ya 3 tahun berhenti nggak ada formasi ya. Tapi tiap tahun untuk guru ada. Tapi disalahkan guru saya udah 2 tahun nggak terima CPNS, kata apa? Banyak ke diri sendiri. Kalau saya 15 tahun tidak bisa lulus CPNS karena nggak ada formasinya jurusannya, ya sama aja bohong ya. Tapi Bapak Ibu ada formasi, manfaatkan sebaik-baiknya. Ya, betul nggak? Nah, jangan sampai keasikan karena ngajar lupa. Karena dulu saya sudah kalau ngajar di kelas, baru-baru ingat untuk tes gimana nanti aja lah. Rata-rata kemarin 2 kali saya dengar tes CPNS, guru-guru kontrak saya tanya, gimana kan? Apa gimana nanti aja? Jadi wajar kalau hasilnya juga ya gimana nanti, ya kan? Nah, jadi ingat Bapak Ibu, karena sering mengeluh ke kami ke tempat keluhan, bidang kombinasi ketenagaan tempat keluhan. Keluhannya apa? Itu tadi, Bu saya sudah 15 tahun jadi honor di kontrak dan terima CPNS. Maunya diterima lewat mana Bapak Ibu? Ya, jadi ingatkan kembali introspeksi ke diri sendiri. Formasi
saya siap bersaing. Yakinkan ke diri kita, saya siap bersaing. Seperti itu, kami harapkan Bapak Ibu punya semangat itu. Walaupun usia udah 35 tahun. Kenapa? P3K tidak tanpa tidak tes. Jadi pakai tes, ya kan? P3K pakai tes, Bapak Ibu. Nah, kenapa? Karena aturannya memang seperti itu. Untuk menjadi CPNS itu, karena P3K kan termasuk dari ASN ya, termasuk dari ASN. Jadi P3K itu diangkat oleh pemerintah melalui proses seleksi. Jadi Bapak Ibu lihat kan, sekarang banyak uji coba apa di grup ya, uji coba itu try out P3K ya. Manfaatkan sebaik-baiknya. Dulu mana ada itu dikasih soal-soalnya, mana ada? Ya kan? Kalau sekarang ini loh, contohnya soalnya udah dikasih gambaran, sudah dengan mudah. Tapi itu yang namanya menyepelekan. Jadi Bapak Ibu tolong, kalau Bapak Ibu berharap untuk menerima CPNS melalui P3K karena usia udah 35 tahun, manfaatkan itu sebaik-baiknya. Sudah di-share di grup, baru cepat orang sudah bilang, ini apa ya? Buka dulu, baru dipelajari. Kalau sudah tidak paham baru. Ini belum dibuka, baru nanya dulu. Jadi itu gambaran Bapak Ibu ketika anak murid belum apa-apa, saya tidak tahu Bu. Nah karena gurunya juga seperti itu. Belum apa-apa dibuka dan nanya, Bu ini gimana ya? Harus boleh enggak? Pelajari dulu, buka dulu, budayakan literasi. Ya, budaya kita sampai itu. Itu terkait. Kemudian Bapak Ibu terkait dengan sekarang sistem administrasi keuangan daerah sudah sangat berubah. Ya, ada bendahara di sini? Ada bendahara nggak? Membantu bendahara lah. Paling tidak membantu bendahara. Pasti tahu sekarang untuk pengisian RKA itu tidak sama dengan tahun 2020. Di mana untuk status guru dan pendik itu sekarang berbeda pada ini. Jadi kalau tahun kemarin Bapak Ibu sekarang lagi kuliah nih, ijazah sudah punya S1. Bu saya mau langsung penyesuaian ijazah. Saya memang tugasnya sebagai pendik, tapi garis miring guru. Itu tandanya di situ tidak ada guru. Jadi diisilah oleh pendik yang berstatus pendik yang melanjutkan kuliah. Ketika sudah kuliah, sudah selesai ada ijazahnya, dia langsung tekniknya dihapus, ya kan? Jadi guru. Kalau tahun 2020 kemarin langsung, oke, mana ijazahnya kita ajukan, kita bisa langsung. Untuk tahun 2021 itu tidak bisa lagi seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang melanjutkan S1 untuk penyesuaian sesuai dengan keinginan tupoksinya, Bapak Ibu harus mengusul dulu. Tahun ini misalnya yang Januari Februari baru keterima ijazah nih atau sampai April nanti, Bapak Ibu baru usulkan nanti 2022 baru kami bisa akun. Karena apa? Basicnya Bapak Ibu teknik sama guru sudah dipisahkan. Jadi sekarang nggak bicara ketika ada CPNS masuk. Setahun Bapak Ibu yang status guru udah penuh nih, ya kan? Di sekolah udah penuh. Bapak Ibu mau jadi teknik. Kalau kemarin Januari mungkin ada yang bisa beralih ya. Tapi bulan Maret ini tidak ada bisa lagi. Februari kemarin aja sudah tidak bisa lagi. Kenapa? Karena sudah dikunci namanya aplikasi sistem informasi keuangan daerah. Jadi tidak bisa lagi Bapak Ibu. Bagaimana yang tidak ada kelas? Harus cari kelas. Kemana? Bapak Ibu ketika di wilayah ini penuh, Bapak Ibu kan sudah kami wanti-wanti setiap pertemuan. PTT maupun PNS siap untuk ditempatkan di wilayah kabupaten kota. Kalau tidak siap, Bapak Ibu, ya itu tadi. Karena di wilayah Tanah Gelagot sudah penuh, apalagi Tanah Gelagot itu incarannya. Bapak Ibu yang status PTT itu memang was-was ya. Was-was, kecuali mungkin SD 30 tadi 13 tadi. Kalau mau di sana, ayo. Ya. Nah, itu pasti was-was. Kenapa? Karena
Bapak Ibu di lapor, salah nggak ketika kepala sekolah menerima PNS atau ada CPNS masuk, salah nggak? Enggak ya? Komitmen ya? Sepakat? Enggak salah kan? Jadi kalau memang seperti itu Bapak Ibu sepakat, Bapak Ibu harus siap. Kemarin ada dari Tanah Grogol, itu ada di pemikir, nggak mau Bu, karena jauh. Ya kalau nggak mau, kita punya sekolah sendiri soalnya. Ya kan? Jadi kalau Bapak Ibu mau bangun sekolah sendiri, buka merekrut lapangan pekerjaan. Ya. Nah seperti itu ada. Ada kesalahpahaman di situ. Sampai marah ke kami. Itu Bu yang mestinya kepala sekolah. Orang di sini sudah penuh. Kenapa diterima CPNS? Salah nggak? Ya lucu ya. Tapi lucu tapi nggak bisa ketawa karena itu ya ketidakpahaman di antara Bapak Ibu yang ada di sekolah tersebut. Karena kenapa katanya CPNS? Diterima lagi kepala sekolah. Kan kami sudah ada katanya penuh gurunya. Pondok sekolah juga masih ada. Ya, kalau Bapak Ibu mau posisi itu mulai sekarang semangat bersaing, ikut siap ya. Ya, jangan ada lagi bahasa yang namanya ketika ikut tes, Bapak Ibu bagaimana nanti aja tuh susah soalnya. Ada yang dulu nginep di rumah saya nih karena jauh itu saya belajar, ya. Bu, bahasa saya kasih tahu. Ini biasanya di sini nih, biasanya di sini nih, biasanya di sini. Malah ngobrol sama temannya. Besoknya ditanya gimana tuh? Gak tahu Bu, katanya pusing sudah. Ya. Coba buka yang tadi ada nggak? Iya ada Bu, sampai miring-miring. Ya kan? Penyesalan tidak datang di ketika Bapak Ibu menyesal, ya itu sudah kesempatannya sudah lewat. Ya kan? Dan sekarang Bapak Ibu manfaatkan sebaik-baiknya kesempatan ketiga kali ini. Jadi jangan berharap Bapak Ibu bisa diangkat. Kami sangat mendukung ketika Bapak Ibu semuanya mau diangkat ke PNS tanpa tes. Kami dukung. Mudah-mudahan aturannya berubah di atas. Tapi yang harus kita ingat, aturannya di atas belum berubah. Jadi walaupun Bapak Ibu pengen diangkat tanpa tes tuntutannya itu akan bisa. Kalau mau berubah dulu. Untuk undang-undangnya di atas itu. Jadi CPNS diangkat bisa melalui tes seleksi dan tanpa seleksi. Nah, kalau itu kesempatan Bapak Ibu tagih gitu ya. Tapi ini tidak bisa ditagih karena CPNS melalui diangkat melalui tes seleksi. Pasti ada seleksi. Ya, seleksinya apa? Ya itu bisa jadi seleksinya di undang. Contoh untuk P3K kan semakin targetnya semakin rendah ya. Kemarin kalau tidak salah misalnya targetnya 8 kelulusan untuk PNS murni, CPNS murni, kalau untuk P3K 7 ya. Jadi Bapak Ibu jangan ada bahasa lagi. Saya terkalahkan tadi oleh yang muda-muda. Kalau tidak mau terkalahkan, Bapak Ibu tingkatkan kompetensi Bapak Ibu ya. Nah, itu yang termasuk atau yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu, mengingatkan, menggerakkan kembali. Jangan sampai terlena. Saya terlena sudah 10 tahun berharap aja nanti ada yang namanya pemutihan. Ya, jangan terlena seperti itu Bapak Ibu. Kalaupun ada pemutihan pasti ada seleksinya. Yang pemutihan itu kemana dulu nanti? Yang seleksinya itu bisa dibuktikan semua kalau PAD kita triliunan. Karena semuanya ujung-ujungnya pasti ke anggaran. Kalau anggarannya tidak ada, Bapak Ibu mau ngotot gimana juga mau dibayar pakai apa? Kan malah kami salah gitu ya. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ketika menjanjikan satu SK itu jangan salah. Ketika Bapak Ibu punya SK itu wajib kami tuh mau bayar. Itu terkait itu. Yang selanjutnya Bapak Ibu yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa tiap tahun kami tidak intinya tidak segan-segannya mengingatkan Bapak Ibu untuk meningkatkan kompetensi melalui pengembangan peningkatan kompetensi
Karena salah satu syarat Bapak Ibu untuk menjadikan Bapak Ibu menikah dengan Cina yang harus ikut PKB. Melalui apa Bapak Ibu ikut PKB melalui apa? Salah satunya. Di sini semuanya masuk anggota PKB ya? Masuk? Berpengganti nanti masuk ya? Berpengganti kalau ada di sini berpengganti wajib masuk KKJ. KKJ itu merupakan suatu wadah untuk meningkatkan eksistensi Bapak Ibu. Paling tidak Bapak Ibu bertemu dengan teman-teman seminggu sekali atau sebulan sekali silaturahmi ya. Kalau silaturahmi itu katanya kata hadis, kalau saya harus belajar kata hadis akan memanjangkan umur ya. Karena kita bisa ketemu yang sakit, ketemu sama teman, saya ini ada obatnya ya kan?